Assalamualaikum friends, welcome back to Dunia Dian Channel. So, di video kali ini seperti yang kalian udah lihat di judulnya, aku bakal share pengalaman aku selama ini mulai dari anak pertama sampai anak kedua itu semuanya imunisasi atau vaksinnya di Posyandu. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Posyandu itu adalah kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu. Dia itu adalah salah satu tempat yang biasanya dilakukan per RT gitu dalam lingkup kelurahan. Jadi setiap kelurahan atau setiap RT itu pasti ada posyandunya. Nah, biasanya petugas posyandu itu yang biasanya disebut dengan kader posyandu itu adalah ibu-ibu yang tinggal di seputaran RT gitu loh. Jadi biasanya ada ibu RT-nya atau ada ibu RW-nya, terus beberapa ibu-ibu yang mau ngebantuin atau diperuntukkan untuk menjadi kader posyandu tersebut. Nah, selain daripada kader posyandu, di posyandu itu juga pastinya ada petugas medis dari puskesmas yang ditugaskan untuk datang ke posyandu-posyandu melakukan vaksin atau imunisasi. Nah, biasanya petugas medis dari puskesmas itu adalah bidan ataupun dokter. Untuk jadwal posyandu sendiri itu biasanya rutin dilakukan 1 bulan 1 kali di lingkungan RT. Jadi setiap RT itu ada jadwal tanggal posyandunya tertentu. Misalnya di RT 1 itu jadwal posyandunya setiap tanggal 8, atau di RT 2 itu setiap minggu kedua hari Kamis. Nah, itu biasanya ditentukan dan disepakati oleh kader posyandu kepada petugas medis dari puskesmas yang datang ke posyandu tersebut. Untuk durasi lamanya posyandu itu sebenarnya tergantung dari berapa banyak biasanya orang yang datang ke posyandu itu. Nah, biasanya itu sekitar 3-4 jam. Kebanyakan posyandu itu mulainya di jam 9 atau 10 pagi dan berakhir di jam 11 atau jam 12 siang. Jadi dalam durasi itu semua ibu-ibu yang punya bayi dan balita atau ibu hamil itu dihimbau untuk segera datang ke posyandu dan melakukan pengecekan secara rutin. Nah, untuk aku sendiri, aku udah mulai datang ke posyandu itu setelah aku punya anak pertama, aku udah mulai rutin melakukan vaksin itu di posyandu. Kenapa? Karena deket dari rumah, jadi aku nggak butuh effort yang besar untuk pergi vaksin. Nah, kebiasaan posyandu itu pasti di rumah ketua RT-nya, atau bisa juga sih digilir, cuman yang paling sering itu adalah di rumah ketua RT-nya atau ketua kader posyandunya gitu. Nah, untuk vaksin di posyandu sendiri itu biasanya vaksin wajib yang ditentukan atau dianjurkan oleh pemerintah. Biasanya kita itu punya namanya buku panduan kesehatan itu, atau kartu menuju sehat gitu yang bentuknya kayak gini. Atau biasanya kalau kita ke rumah sakit juga, rumah sakit pasti kasih buku vaksin gitu. Nah, biasanya bedanya kalau yang di posyandu itu buku vaksinnya, daftar vaksinnya itu cuman vaksin-vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah. Beda sama yang vaksin di rumah sakit, itu biasanya jenis vaksinnya lebih banyak. Contoh catatan imunisasi yang ada di buku posyandu biasanya ini adalah yang diwajibkan oleh pemerintah, kayak HB0, BCG, polio, DPT, IPV, campak, dan DPT lanjutan. Nah, biasanya itu dibuat juga di sini kita itu harus vaksinnya itu di anak umur berapa. Sejauh ini aku selalu datang ke posyandu untuk vaksin. Alasan utamanya karena selain dekat, itu juga aku merasa lebih percaya aja dengan vaksin yang diberikan di posyandu, karena vaksin yang diberikan di posyandu itu kan dari pemerintah dan aku yakini itu asli gitu vaksinnya. Makanya aku dari anak pertama sampai anak kedua sekarang itu rutin vaksinnya di posyandu aja. Nah, untuk fasilitas di posyandu sendiri itu sebenarnya ada banyak. Untuk bayi dan balita itu udah pasti ada yang namanya vaksin dasar wajib yang ditentukan oleh pemerintah. Terus juga ada screening tumbuh kembang anak. Untuk bayi itu diukur tumbuh kembangnya itu setiap bulan, kayak diukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala itu pasti setiap bulan pas kita vaksin itu diukur. Dan disediakan juga makanan atau cemilan yang padat gizi gitu loh. Jadi itu kayak menu yang ada di posyandu setelah anak kita divaksin atau setelah kita melakukan screening tumbuh kembang, itu pasti kita dikasih cemilan atau makanan yang padat gizi. Nah, selain fasilitas untuk bayi dan balita, di posyandu juga bisa
melakukan pengecekan kehamilan. Jadi karena di sana ada bidannya, biasanya ibu-ibu hamil yang mungkin nggak sempat ke rumah bidan atau nggak sempat untuk cek rumah sakit, screening tumbuh kembang janin dan perkembangan kehamilan itu bisa dicek di Posyandu. Nah, untuk tahun ini aku baru tahu kalau di Posyandu sekarang khusus untuk ibu hamil itu petugas medis atau petugas puskesmasnya yang akan datang ke rumah untuk melakukan pengecekan rutin. Itu enak banget, jadi setiap ibu hamil yang ada di lingkungan RT itu cuma didata nama sama nomor handphone sama alamatnya, rumahnya itu di mana. Bidan-bidan dan dokter-dokter akan melakukan kunjungan ke rumah ibu-ibu hamil untuk melakukan screening. Jadi ibu hamilnya nggak perlu datang lagi ke Posyandu, bahkan bidan dan petugas medisnya yang nyamperin ibu hamilnya di rumah gitu. Kalau menurut aku itu kayak wow banget sih. Itu program terbaru dari pemerintah yang tahun ini sih sepertinya baru mulai berjalan. Nah, untuk biaya sendiri karena ini adalah program dari pemerintah, ini free. Jadi vaksin atau imunisasi di Posyandu itu nggak dipungut biaya apapun. Cuman di sana itu ada namanya kayak box amal gitu. Jadi kita masukin uang seikhlasnya kita dan uang itu diperuntukkan untuk kasnya Posyandu. Jadi kasnya Posyandu ini berfungsi untuk bikin makanan padat gizi atau keperluan operasional Posyandu lainnya, tapi bukan untuk beli vaksin gitu ya. Jadi kayak misalnya di sana kan ada ibu-ibu kader yang bekerja secara sukarela. Nah, itu biasanya uang kas Posyandu itu digunakan mungkin untuk beli keperluan-keperluan lainnya yang berkaitan dengan operasional Posyandu maupun kader Posyandu tersebut. Jadi kita ngasihnya tuh nggak dipatok gitu loh, misalnya per anak 5.000 atau per anak 20.000 atau berapa, enggak, itu terserah dari kita aja, kita mau ngasihnya seberapa dan seikhlas kita aja. Nah, sejauh pengalaman aku, beberapa hal yang mungkin jadi kekurangannya dari Posyandu itu, pertama, Posyandu itu kan punya kader atau petugas-petugas yang bekerja secara sukarela. Nah, biasanya karena itu dari ibu-ibu rumah tangga yang mungkin nggak terbiasa dengan pekerjaan yang butuh kayak job desk gitu, biasanya cenderung dari pengalaman yang aku alami itu cenderung lama gitu loh prosesnya. Jadi karena ibu-ibu ini sambil kumpul, sambil nyatat, sambil ngurusin orang-orang yang datang ke Posyandu, itu biasanya mereka kerjanya sedikit lebih lambat kalau ketimbang petugas yang ada di rumah sakit. Karena kalau di rumah sakit kan itu mereka petugas profesional yang emang kerjanya setiap hari harus kayak dokumen apa gitu kan, mereka udah kebiasaan. Nah, kalau di kader Posyandu itu agak sedikit kurang, sehingga waktu untuk registrasi, waktu untuk bisa sampai ke dipanggil untuk divaksin itu agak membutuhkan waktu yang lebih lama gitu daripada kalau di RS. Nah, kadang ada juga beberapa Posyandu itu yang menurut aku kurang kid friendly. Jadi dia tuh tempatnya mungkin kurang nyaman atau kurang enak aja kalau buat anak sembari main-main. Nah, kalau seandainya Posyandunya itu di rumah Pak RT atau Pak RW itu biasanya sih tempatnya nyaman ya, karena Pak RT atau Pak RW-nya itu kebanyakan menyediakan tempat atau fasilitas yang lumayan nyaman, kayak ruang tunggunya itu ada kursi atau halamannya luas jadi anak-anak bisa main-main. Tapi ada beberapa Posyandu yang pernah aku datangi juga itu tempatnya kayak kurang layak gitu, kayak misalnya diadain di pos ronda yang kalau menurut aku kurang bersih dan kurang kid friendly aja gitu, kayak kurang dingin atau kurang nyaman, jadi bawaannya pengen cepet-cepet aja pergi dari situ gitu. Nah, meskipun nggak bisa disamain ya dengan kondisi yang ada di lingkungan rumah sakit yang biasanya full AC, terus ada disediain mainan untuk anak-anak, itu kan kayak nggak bisa kita compare. Cuman selagi nggak yang berdekatan dengan tong sampah atau nggak berdekatan dengan hal-hal yang terlalu membahayakan anak-anak, aku rasa sih itu nggak terlalu menjadi masalah. Itu kembali lagi ke pilihan kita masing-masing. Selagi masih nyaman dengan kondisi yang bisa ditoleransi, kenapa enggak? Kalau menurut aku mau vaksin di rumah sakit ataupun vaksin di Posyandu sebenarnya itu tergantung pilihan ke orang tua masing-masing dan rasa percaya aja gitu, kembali lagi ke orang tua dan tergantung dari kemampuan finansial yang kalian miliki. Di sini aku cuma mau kasih gambaran aja kalau ada loh pilihan lain yang bisa dicoba, karena setiap wilayah itu, setiap RT itu pasti punya konsep Posyandu yang beda-beda gitu. Nah, mungkin segitu dulu sharing aku tentang pengalaman aku selama ini bawa anak imunisasi atau vaksin di Posyandu. Semoga membantu kalian, memberikan informasi, dan kalau ada menjadi pertanyaan bagi kalian, kalian boleh tinggalin
pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih banyak buat sudah nonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Don't forget to keep talking, sharing, and inspiring. Bye bye.